طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar, sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, yang bercerita tentang kisah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai sebelum beliau dilahirkan hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal dakwah beliau, dimulai dari dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan tetapi khusus kepada keluarga beliau, dan kemudian yang terakhir kita bahas adalah dakwah secara terang-terangan kepada seluruh kabilah yang ada di Mekah. Taib. Di mana pembahasan terakhir kita yaitu ketika Nabi alaihissalam naik ke atas gunung Safa, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar." Dakwahlah engkau, terang-teranglah engkau terhadap apa yang diperintahkan kepadamu, ya. Wa arid anil musyrikin, dan jauhilah orang-orang musyrik. Jauhilah orang-orang musyrik. Nah, saat itu setelah ayat ini turun, Nabi alaihissalatu wassalam naik ke atas bukit atau gunung Safa, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naik di paling tingginya, ya. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kalimat kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Kata beliau, ya sobaha, artinya ini panggilan supaya semua kumpul gitu. Ada hal penting gitu yang mau disampaikan. Nah, ternyata Nabi mengatakan kepada orang-orang yang datang, ya, seandainya saya mengabarkan kepada kalian bahwa ada musuh di balik gunung ini, apakah kalian percaya? Nah, ternyata mereka mengatakan, ya, mereka percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai mereka mengatakan, ma jarabna alaika kadhiba, kami enggak pernah melihat engkau berdusta. Ma jarabna alaika illa sidqa, dan kami tidak melihat engkau kecuali selalu berkata jujur. Nah, seperti itu. Setelah itu kita berhenti, ya, di pembahasan pekan yang lalu. Sekarang kita lanjut, selanjutnya apa yang disampaikan Nabi kepada mereka yang hadir pada saat itu. Dari sekian banyaknya kabilah, ya, yang hadir saat itu, Taib, ada Bani Fihar, ada Bani Adi, ada Bani Fulan, ya, disebutkan di situ, ada Bani Abdi Manaf, dan juga ada Bani Abdul Muttalib, ya. Ini menunjukkan semakin banyak yang Nabi panggil untuk mendengarkan ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini masya Allah, ya, suasananya pada saat itu benar-benar mencekam, ya, karena beliau ingin menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan tradisi masyarakat. Ini kan mencekam ini. Baru semuanya kumpul, ya, semuanya kumpul. Baik. Apa yang Nabi katakan kepada mereka? Siapa yang baca? Antum? Kita fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadidin innama misli wa mislukum kamathalin rajulin ra'al aduwa fantalaqa yarba'u ahlahu ay yatatalla'u wa yanzuru lahum min makanin murtafi'in li'alla yadhamuhumul aduwu fa khasya an yasbikuhu faja'ala yunadi ya sobahahu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian terhadap adab yang sangat pedih.
Jadi Nabi ingatkan, saya ingatkan kalian, ada adab yang sangat pedih, ada ancaman untuk kalian. Ini menunjukkan sayangnya Nabi kepada orang-orang Mekah. Ya, Nabi sampaikan, ada adab yang pedih, ada ancaman untuk kalian, yang berbahaya untuk kalian. Ini intinya bahasa kita mungkin ini warning untuk kalian. Hati-hati. Innama mithli wa mithlukum, ya, innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin ra'al aduwa fangtolaqa yarba'u ahla. Sesungguhnya permisalanku dengan permisalan kalian seperti permisalan seorang laki-laki yang melihat musuh. Jadi saya dengan kalian ini, jadi Rasulullah dengan siapa? Orang-orang yang ada di sekitar Bukit Sofa itu, ya, yaitu dari kalangan penduduk Mekah. Nabi mengatakan, saya dengan kalian ini seperti seorang yang melihat musuh, fangtalaqa, kemudian dia pergi untuk memperingatkan keluarganya. Ya, untuk memperingatkan keluarganya, diingatkan keluarganya bahwa ada musuh. Ai yang toliku wa yang duru lahum min makanin murtafi. Maksudnya adalah melihat mereka dari tempat yang tinggi. Ya, melihat mereka dari tempat yang tinggi. La'alla yadahamuhumul adu, supaya musuh tidak menyerang mereka. Jadi misalnya ada seorang yang naik di atas gunung, ada musuh, kemudian ada keluarganya di situ. Awas, musuhnya lari ke sana, kamu larinya ke sini. Awas, musuhnya lari ke sana, kamu larinya ke sini. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang posisinya tinggi, dia bisa lihat. Tapi kalau posisinya di bawah, nggak bisa lihat. Nah, jadi Nabi mengatakan, saya itu seperti itu permisalannya. Hati-hati kamu, jangan di sini, nanti kamu kena ini. Hati-hati, jangan di sini, nanti kamu kena ini. Seperti itu. Inilah yang disampaikan Nabi kepada orang-orang pada saat itu. Ya. Jadi saya seperti orang seperti itu yang naik di atas tempat tinggi, memperingatkan dari musuh, memperingatkan kalian dari musuh, dari bahaya, ya. Fa khasyya ay yasbiquhu, dan seorang yang merasa takut kalau musuhnya itu mendahului dia, menyerang keluarganya. Faja'ala yunadi ya sobaha, kemudian dia mengatakan ya sobaha, artinya warning, hati-hati gitu, ya. Atau peringatan. Ini ibaratnya kalau kita sekarang seperti bunyi sirine, ya. Ketika bunyi sirine itu menunjukkan ada sesuatu yang berbahaya. Ya, mungkin kebakaran, mungkin bencana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Taib. Setelah itu lanjut lagi. Summa da'ahum ila syahadatin an la ilaha. Syahadati ini mudhaf, enggak ila boleh tanwin. syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. وبين لهم أن هذه الكلمة هي ملاك الدنيا ونجاة الآخرة ثم حذرهم وأنذرهم عذاب الله إن باكوا على شركهم ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله وأنه مع كونه رسولا لا ينقذوهم minal adzabi wala yuknihim minallahi syai'a. Baik. Kemudian kemudian disebutkan di sini summa da'ahum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengajak mereka untuk mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan mempersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi mereka disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat yang menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka telah masuk Islam. Nah, tapi mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Di situ ada konsekuensi. Di situ ada konsekuensi. Kalimat asyhadu, kalimat la ilaha illallah, itu konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua peribadatan selain Allah. Nggak boleh berdoa kepada sesembahan mereka, nggak boleh minta-minta kepada sesembahan mereka, nggak boleh berikan sesajen-sesajen atau mengagungkan sesembahan mereka dan lain sebagainya. Paham ya? Itu konsekuensinya. Dan nggak bisa dong, ini tradisi. Ini udah jadi tradisi mereka, orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada saat itu. Kok enak saja kamu tiba-tiba suruh kami mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada konsekuensinya. Karena mereka paham bahasa Arab. Kalimat la itu kalau dalam bahasa Arab disebut la nafiyah lil jinsi. Dia menafikan seluruh jenis sesembahan selain Allah. Nah, kita sekarang dengan santainya mengucapkan la ilaha illallah,
Bahkan ada yang 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha 1000 kali dia ucapkan, tapi dia nggak paham apa maknanya, sehingga setelah dia ucapkan di kehidupan dia sehari-hari, dia masih meminta kepada selain Allah, dia masih menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah, dia masih takut kepada selain Allah dan lain sebagainya. Ya kan? Dia masih mengagungkan batu-batu, dia masih mengagungkan pohon-pohon, dia masih mengagungkan mungkin tempat-tempat tertentu selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bernazar di tempat ya yang dianggap keramat, yang kemudian nazarnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, inilah bedanya orang-orang dulu di zaman Nabi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah enggak mau. Ini gentle namanya. Artinya gentle apa? Ya mereka enggak mau melakukan konsekuensinya, gitu kan? Mereka enggak mau melakukan konsekuensinya, sehingga mereka mengatakan saya enggak mau ucapkan. Sama dengan Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia tahu apa konsekuensinya. Meninggalkan semua tradisi yang sudah ada pada saat itu. Paham ya? Nah, sedangkan sekarang kita mengucapkan dengan mudah la ilaha illallah, kita tidak paham apa konsekuensinya, lalu konsekuensinya tadi kita langgar. Kita langgar. Masih takut kepada selain Allah, lewat di sungai misalnya, ya masih melempar sesuatu dengan harapan dia selamat. Kalau dia melempar sesuatu itu diberikan kepada penjaga sungai, kenapa dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah? Paham ya? Baik. Nah, itulah kejadian yang kita saksikan perbedaannya. Jadi Nabi mengatakan kepada mereka, ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo persaksikan gitu. Ini Nabi belak-belakan sudah nggak ada takutnya Nabi. Ini menunjukkan Nabi itu pemberani. Sudah nggak ada takutnya sudah. Ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah itu disebutkan wa bayyana lahum anna hadhil kalimata. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu adalah malakut dunia. Dia adalah kekayaan dunia. Kalau kamu ucapkan itu, kamu bisa menguasai dunia. Gitu. Jadi boleh jadi orang-orang saat itu khawatir kalau mereka ikut nanti Nabi yang jadi penguasa gitu. Padahal enggak seperti itu. Dengan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka bisa menguasai dunia. Karena Allah memberikan keamanan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Nah, berarti iman betul ini. Dia tidak campur dengan kesyirikan keimanannya, ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapatkan keamanan. Keamanannya di mana? Dunia dan akhirat. Ya, akan dapat dia keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kalian ucapkan kalimat ini, kalian akan menguasai dunia. Wa najatul akhirah, kalian akan selamat di akhirat nanti. Dunia kan cuma tempat lewat. Kata Nabi, mali wa mad dunya illa ka raqibin tahta syajarah thumma tarakah. Kata Nabi, tidaklah aku dengan dunia permisalannya kecuali seperti orang yang berteduh di bawah pohon kemudian dia tinggalkan lagi. Sebentar sekali dunia. Yang intinya adalah selamat di akhirat. Kalau kita dikasih 2 pilihan, mau selamat dunia atau akhirat, kita harus pilihnya akhirat. Mau susah di dunia atau susah di akhirat? Hah? Susah dunia mau? Benar mau? Nanti didoakan kalau mau ya. Nanti jamaah aminkan saja. Mau nggak susah di dunia? Nggak mau ya. Cuma kalau misalnya kita disuruh memilih dan tidak ada pilihan lain kecuali memang harus pilih salah satunya susah, ya kita susah di dunia. Walaupun sebenarnya di dunia memang susah. Bisa nggak kita misalnya mau makan gitu, mau kenyang, tiba-tiba langsung kenyang tanpa kita makan? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu namanya susah. Mau bisa beli mobil, mau bisa beli rumah, ya, mau bisa beli makanan, harus kerja. Siang malam dia kerja. Susah nggak? Susah. Saya bilang nggak susah. Orang kaya enak ya nggak susah. Susah. Orang kaya malah lebih susah. Karena banyak yang dia pikir. Kita kan cuma mikir keluarga kita sendiri. Dia mikirkan keluarga orang dia. Dia mikirkan barang-barangnya yang banyak, asetnya yang banyak, dipikirkan semua gitu.
Pusing itu. Ya, jadi nggak ada orang nggak susah. Semua selama kita masih di dunia masih susah. Coba kita makan makanan enak, kenyang. Apa yang terjadi? Kita mau buang hajat. Di surga nggak ada begitu. Kenyang kita makan nggak ada. Pokoknya seperti biasa. Nggak. Coba kalau kita kenyang, ya terlalu kenyang. Biasanya makan 1 piring, ini langsung 4 piring. Kira-kira apa yang kita rasakan? Nyaman atau tidak? Nggak nyaman. Dunia tuh nggak nyaman. Ingin punya mobil, tapi mobilnya sampai 20, 30, nyaman nggak? Nggak nyaman, punya mobil satu aja nggak bisa tidur. Ini di depan mobil saya gimana ini? Ya nanti ada yang ganggu, ada yang gores dan lain sebagainya. Apalagi mobil bagus gitu ya. Nggak usah mobil, motor aja kita, Masya Allah. Tukang parkir bilang jangan kunci leher, tetap aja kita kunci leher. Khawatir kita, ini motor loh ya. Kita sudah khawatir, nanti motornya hilang gitu. Padahal motornya sudah tahun 1980 misalnya, ya masih dia jaga, Masya Allah. Subhanallah. Ala kulli hal, kita kalau dikasih pilihan mau susah di dunia atau akhirat, kita harus pilih susah di dunia. Karena dunia memang susah. Di akhirat nggak ada susah. Jadi Nabi mengatakan, kalau kamu ucapkan ini, kau akan kuasai dunia, kau selamat di akhirat. Intinya gitu, selamat di akhirat. Ya. Nah, kemudian summa hadzarahum wa anzarahum adzaballah. Kemudian Nabi memperingatkan mereka, memberi warning kepada mereka tentang azabnya Allah. In baku ala syirkihim, kalau mereka tetap kekeh dengan kondisinya sekarang. Kondisi apa? Kesyirikan. Tahu kekeh ya? Kekeh itu pokoknya nggak mau. Ya pokoknya nggak mau gitu. Anak-anak kalau lagi minta balon gitu, bapaknya bilang jangan nak, nanti kasih uang aja. Pokoknya nggak mau, itu kekeh namanya. Nggak mau. Ya. Jadi barakallahu fikum, Nabi ingatkan. Jadi setelah Nabi bilang, kalau kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu saksikan itu, kamu akan bahagia dunia akhirat. Tetapi kalau kamu nggak mau, ada azabnya Allah. Kalau kamu tetap dalam kesyirikan kalian, pokoknya ini sudah belak-belakan ini Nabi. Jadi apa yang kalian lakukan selama ini adalah mengundang azabnya Allah gitu ceritanya. Kira-kira marah nggak disinggung begitu mereka? Marah, gitu kan? Jadi seperti itu. Walam yu'minu bima ja'a bihi min indillah. Kemudian mereka tidak beriman kepada apa yang datang dari Nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma'a kaunihi rasulan la yunqidhuhum minal adzabi wala yughnihim minallahi syai'a. Walaupun Nabi ini seorang rasul, Muhammad seorang rasul, tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan mereka dari azabnya Allah. Dan Nabi tidak cukup ya untuk menjadi tebusan bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa dan kesalahan umatnya. Nabi bukan tebusan. Ya. Dosa ini nggak bisa ditebus kecuali oleh orang yang melakukan sendiri, dia bertobat kepada Allah. Nggak ada tebusan. Nabi itu datang bukan untuk menebus dosa, tapi Nabi datang untuk mengingatkan manusia supaya mereka bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran Islam. Dan Nabi mengatakan, saya nggak bisa apa-apa. Ini logis, masuk logika ini. Nabi itu manusia, bukan Allah kan? Berarti Nabi nggak bisa apa-apa. Di atas Nabi masih ada yang atur dia. Paham sudah? Walaupun Nabi mau, tapi kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Jangankan menebus dosa, memberi syafaat nggak bisa Nabi. Nabi nggak bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Nggak ada. Illa biizni, kecuali izin Allah. Pertanyaannya, Nabi mau nggak memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib? Mau sekali atau mau? Mau banget? Iya. Sampai Nabi itu pamannya mau meninggal, Nabi datang untuk mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pamannya nggak mau. Setelah itu Nabi ingin mendoakan pamannya, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sekali Nabi itu kasih syafaat. Seandainya yang menentukan syafaat adalah Nabi, maka Nabi pasti yang pertama diberikan adalah kepada siapa? Pamannya, karena pamannya sangat dekat dengan beliau. Sangat dekat. Sangat dekat dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi barakallahu fikum, ini logik. Seorang Nabi tidak bisa menentukan. Nabi hanyalah mubalik yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi yang menentukan seorang terhapus dosanya atau tidak.
Ini masuk logika. Karena Nabi adalah seorang manusia. Cuma dia punya kelebihan di mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak punya hak untuk apa? Mengampuni dosa dan menebus dosa. Masuk logika. Karena manusia sama dengan kita manusia, cuma bedanya dia orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau dia dimuliakan, dia bebas melakukan apa saja walaupun bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan dengan kehendak Allah, Allah enggak izinkan. Jangan. Sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Mau enggak Nabi Nuh menyelamatkan anaknya, mendoakan supaya masuk surga? Mau sekali, anak sendiri gimana? Siapa yang tidak cinta dengan seorang anak kan? Mau sekali, tapi enggak bisa. Nah, pelajarannya apa? Nabi saja nggak bisa untuk menyelamatkan umatnya dengan cara menebus atau mengampuni dosa-dosa mereka, apalagi seorang ayah terhadap anaknya. Sampaikan kepada anak-anak kita, kita nggak bisa apa-apa. Kamu harus selamatkan dirimu sendiri. Seorang ayah tugasnya cuma apa? Mengingatkan. Tetapi anaklah yang menentukan nasibnya sendiri. Anak yang menentukan nasibnya sendiri. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, masya Allah, ini sebuah sebuah kisah yang indah sekali ya. Pertama di sini ada keberanian Nabi. Gak semua orang berani begitu. Ini nyawa taruhannya. Walaupun keluarga sendiri. Dan selain keluarga beliau banyak yang lain nyawa taruhan. Tetapi Nabi berani. Karena Allah perintahkan. Sebelumnya Nabi kenapa gak sampaikan? Apakah Nabi gak berani? Apakah sebelumnya Nabi nggak berani? Ketika anggaplah turun Iqra misalnya, Nabi langsung sampaikan kepada umatnya. Berani nggak kira-kira Nabi? Ayo, berani nggak? Berani. Nabi itu pemberani. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi nggak langsung sampaikan? Kenapa kok di tahap ketiga ini atau keempat baru Nabi sampaikan? Tahu nggak pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa ketik adalah keberanian seseorang itu diukur atau diatur dengan perintah Allah. Paham sudah? Jadi Nabi itu melakukan ini karena Allah perintahkan. Allah bilang jangan, Nabi nggak lakukan. Walaupun Nabi berani dan ingin menyampaikan dakwah. Jadi itu ada prosesnya. Bukan Nabi nggak berani, tapi sesuai dengan prosedur. Yang Nabi nggak berani adalah melanggar prosedur. Bahasa kalian adalah melanggar SOP. Itu yang Nabi nggak berani. Ada SOP-nya dakwah itu. Ada aturannya. Itu yang Nabi ikuti SOP-nya itu. Sesuatu yang ikut SOP pasti hasilnya akan bagus gitu. Ala kulli hal, masya Allah, Nabi seorang yang berani sekali lagi. Allah perintahkan sampaikan kepada keluargamu, disampaikan. Allah perintahkan sampaikan kepada secara umum kepada orang-orang Arab, disampaikan. Subhanallah. Itulah keberanian Nabi, dan keberanian Nabi dituntun atau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan asal sembarang berani ya, main patah-patah ya, tapi ada bimbingan. Ada bimbingan. Jangan masa nyampaikan gini nggak berani, sampaikan saja. Yang penting kan kita sampaikan. Iya, kita keluar masjid bonyok kita. Kalau kita sampaikan. Jadi ada aturannya gitu loh. Ada aturannya pelan-pelan. Dari mana kita mulai? Jelas ya? Bukan masalah berani-beranian. Ya, bukan masalah berani-beranian. Ayo kita serang Israel misalnya kan. Diserang Israel. Bom bunuh diri. Masa nggak berani bom bunuh diri? Akhirnya bom bunuh diri. Kemudian Israel membalas. Dia bisa membunuh misal 10 orang Israel. Tetapi kemudian, atau Yahudi ya, bahasanya Yahudi. Kemudian kaum muslimin yang mati atas balas dendamnya orang Yahudi berapa orang coba? 100, 200, 300. Kan gak seimbang. Sudah bangunan hancur, kalian cuma bisa membunuh 10 orang. Kan gak imbang namanya ini. Jadi bukan masalah berani atau tidak berani. Bukan masalah itu. Semua ada apa? SOP-nya, semua ada aturannya. Nah itulah pelajaran yang bisa kita petik di sini. Barakallahu fikum. Sudah ya, lanjut lagi. Thumma qala Syekh rahimahullah wa amma hadzal inzaru wa khassa faqala ya ma'syara Quraisyin ishtaru anfusakum minallahi ankidhu anfusakum minan nari fa inni la amliku lakum darran wala naf'a wala ukni ankum minallahi syai'a. Baik, ahsanta. Wa amma hadzal inzar, kemudian wa khassa. Jadi
peringatan ini bentuknya umum dan khusus. Jadi ini tadi yang di atas bentuknya umum kepada semuanya. Hati-hati kalian semua dari adabnya Allah. Ayo ucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Ayo ucapkan. Ya, saya tidak bisa menolong kalian. Nah, setelah itu wa khassa, setelah itu Nabi mengkhususkan, atau bahasa kita menspesifikkan, jadikan spesifik. Tadinya universal, umum. Sekarang spesifik, lebih spesifik lagi. Disebut nama-nama kabilah-kabilah yang ada. Maka Nabi mengatakan kepada kabilah-kabilah itu, ya ma'syara Quraisy. Nah, sudah. Di situ bukan cuma orang Quraisy waktu itu. Ya, tapi kemudian dikhususkan lagi. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah. Belilah diri-diri kalian dari Allah. Maksudnya korbankan diri kalian untuk Allah. Apa yang kalian tidak suka tapi Allah suka, kalian harus korbankan ketidaksukaan kalian menjadi suka karena Allah suka. Apa yang kalian suka tetapi Allah tidak suka, maka tinggalkan, ya. Karena Allah tidak suka, tinggalkan kesukaan kalian. Jadi belilah diri kalian, korbankan diri kalian untuk Allah. Ya, atau beli diri kalian dari Allah, gitu bahasanya. Belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan diri kalian dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la amliku lakum dharran wala naf'a. Karena aku tidak akan mampu untuk mencelakakan kalian, tidak mampu juga untuk memberikan manfaat untuk kalian. Ini Nabi. Enggak mampu. Kok tiba-tiba muncul orang-orang yang mengaku orang pintar misalnya, ya, bisa menyelamatkan kita, bisa menghindarkan kita dari mudarat dan lain sebagainya. Yang penting maharnya, ya, semakin tinggi maharnya, semakin cepat penyelamatannya. Nah ini aneh. Nabi aja bilang apa Nabi? Saya nggak bisa menyelamatkan kalian, saya nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nabi nggak bisa. Nabi ingin agar pamannya Hamzah selamat di perang Uhud, tapi nggak bisa Nabi. Pamannya meninggal di perang Uhud. Nabi ingin agar pamannya Abu Thalib masuk Islam, tapi Nabi nggak bisa. Pamannya tetap kekeh dengan kesyirikannya. Ya, Nabi ingin agar Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, ya. Nah, itu ingin Nabi agar semua masuk Islam, tapi Nabi nggak bisa. Maka Nabi nggak bisa memberi manfaat. Demikian pula Nabi tidak bisa menghindarkan orang dari mudarat. Maka paman-paman beliau yang masuk Islam yang kemudian meninggal, sahabat-sahabat beliau yang beliau cintai meninggal, anak beliau Ibrahim sampai beliau meneteskan air mata meninggal. Beliau nggak bisa apa-apa, anaknya itu meninggal, ya. Nabi ingin anaknya tetap hidup, tapi nggak bisa. Jadi Nabi nggak bisa menghalangi orang dari apa? Mudarat, dari kematian, dari apapun itu. Apakah sebabnya karena apa dan apa? Intinya Nabi nggak bisa apa-apa. Nabi mengatakan apa tadi? La amliku lakum dharran wala naf'a. Aku tidak bisa menghindarkan kalian dari kejelekan dan aku tidak bisa memberi manfaat untuk kalian. Wala ughni ankum minallahi syai'a, dan aku tidak akan mampu, ya, untuk mencampur bauri urusan Allah sedikit pun. Enggak bisa. Jadi Nabi ingatkan kepada siapa tadi? Suku Quraisy. Taib, lanjut lagi. Sekarang lebih rinci lagi. Ayo, lanjut. Tsumma qala al-muallif rahimahullah, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nari fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Ya bani Marrah ibni Ka'ab. Ya bani Murrah ibni Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nari. Ya bani Ka'ab ibni Lu'ay, wahai bani Ka'ab ibn Lu'ay. Jadi Ka'ab bin Lu'ay berarti lebih umum lagi, lebih khusus lagi. Ya, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la amliku lakum dharran wala naf'a. Aku tidak bisa memberi kalian manfaat dan aku tidak bisa menghindarkan kalian dari mudarat. Ya bani Murrah bin Ka'ab, wahai bani Murrah, karena keturunan Murrah ibnu Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya ma'syara bani Qusay, wahai seluruh keturunan Qusay. Qusay, siapa Qusay? Kakek-kakeknya Nabi ke atas, ya, Qusay, ya. Wahai keturunan Qusay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la amliku lakum dharran wala naf'a. Saya enggak bisa memberi kalian manfaat dan aku enggak bisa menyelamatkan kalian. Ya bani Abdi Syams,
wahai keturunan Abdus Syams, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la amliku lakum dharra wala naf'a. Saya enggak bisa untuk memberikan kalian manfaat dan tidak bisa untuk dharra, untuk menghindarkan kalian dari bahaya. Wahai keturunan Hashim. Keturunan Hashim berarti bapaknya siapa Hashim? Bapaknya Abdul Muttalib. Jadi lebih mengerucut lagi, lebih kecil lagi skopnya ya. Keturunan Abdul Muttalib. Wahai keturunan Hashim, keturunan Hashim, ya, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai keluarga Abdul Muttalib, lebih mengerucut lagi ke bawah lagi. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak mampu untuk menghalangi kalian dari kejelekan dan memberi manfaat. Wala agni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu untuk mencampur bauri urusan Allah. Saluni min mali ma syi'tum. Nabi bilang, silahkan kamu minta apa saja dari hartaku, silahkan. Berapapun hartaku kamu minta, saya kasih, gitu kata Nabi. La amliku lakum minallahi syai'a, tetapi aku enggak bisa mencampur bauri, mencampur urusan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Tapi kalau uang silahkan kalian minta, kata Nabi. Saluni min mali ma syi'tum. Mintalah kepada saya harta, terserah kalian. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, ke orang lagi nih lebih mengerucut lagi. Wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib. Siapa ini? Abbas ibn Abdul Muttalib siapa? Ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la agni anka minallahi syai'a. Saya, ini pamannya Nabi belum masuk Islam ya kan, awal-awal ya. Saya tidak bisa untuk menyelamatkan engkau dari Allah sedikit pun. Ya, ya Sofiyah binta Abdul Muttalib, wahai Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah apanya Nabi? Dia anaknya Abdul Muttalib. Tantenya, pintar ya, tantenya. Dia tantenya, wahai tanteku Sofiyah. Ya, putrinya Abdul Muttalib. Ammatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la agni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menolong kamu sedikit pun. Aku enggak bisa mencampur bauri urusan Allah sedikit pun. Ya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, putrinya Rasulullah. Salini. Artinya, mintalah kamu kepada saya. Bima syi'ti. Tergantung apa yang kamu meminta, terserah. Angkidhi nafsaki minan nar. Tapi selamatkan dirimu dari api neraka. Nabi nggak bisa selamatkan putrinya sendiri. Jadi Nabi bilang, selamatkan dirimu. Sendiri-sendiri, selamatkan diri kalian. Nggak bisa orang tua kita misalnya, seorang kiai misalnya, kita pasti selamat. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Apalagi ormas, nggak bisa. Kalau kamu ke ormas ini, kamu akan masuk surga misalnya. Gak bisa bro, gak bisa. Nabi bilang apa? Wahai Fatimah, selamatkan dirimu. Fatimah ini putrinya Nabi nih. Nabi bilang, selamatkan dirimu sendiri. Aku gak bisa. Gitu. Gak bisa aku menyelamatkan kamu. Nah, kok tiba-tiba nongol ada yang bisa menyelamatkan orang masuk surga misalnya. Ya, ini harus kritisi, liru. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Gak ada yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali Allah. Tapi lewat usaha kita sendiri. Usaha kita sendiri. Nabi Nuh alaihissalam punya anak. Ingkar kepada Allah. Padahal ayahnya seorang nabi. Kemudian siapa lagi? Ya, Nabi Lut alaihissalam. Gimana istrinya? Istrinya ingkar kepada Allah. Padahal suaminya seorang nabi. Coba. Keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarganya Nabi. Ya, siapa keluarga Nabi itu? Abu Jahal. Keluarga Nabi. Jadi sekarang bukan masalah, oh saya keluarga Nabi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, kamu ikut sunnah Nabi? Enggak. Oh saya keluarga Nabi, sampai diperebutkan, dipertahankan, sampai dipercekcokkan. Kamu bukan keluarga Nabi. Satu bilang, enggak saya keluarga Nabi, sampai berdebat. Itu enggak penting. Yang penting adalah apa? Iya, ikuti Nabi, sunnahnya Nabi diikuti.
Makanya Nabi bilang apa kepada Fatimah? Wahai Fatimah, putrinya Rasulullah, kamu minta apa saja sama saya, tapi selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Ya, angkidi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Gitu caranya. Jadi bukan sesuatu yang membanggakan ketika kita keturunan Nabi atau keluarga Nabi, tetapi yang membanggakan adalah ketika kita mampu mengikuti sunnah Rasulullah. Apalagi keluarga Nabi bisa ikut sunnah. Wah, ini yang hebat. Tapi kalau keluarga Nabi kemudian tidak bisa ikut sunnah, ya untuk apa? Abu Thalib, pamannya Nabi, keluarganya bukan? Keluarganya, tapi untuk apa itu semua? Untuk apa? Abu Jahal, keluarga Nabi, paman beliau, untuk apa semua itu? Jadi nasab-nasab itu nggak ada manfaatnya sama sekali, kecuali jika nasab-nasab itu digunakan untuk apa? Ya, taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Nabi. Abu Bakar bukan keluarga Nabi. Dia mertuanya Nabi, tapi bukan keluarga langsung dan nasabnya dari Nabi, enggak. Tetapi dia adalah orang kedua terhebat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam umat ini. Umar bin Khattab bukan keluarga Nabi. Ya, bukan keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Umar bin Khattab adalah orang ketiga dalam umat ini. Yang jelas keluarga Nabi dari Khulafaur Rasyidin siapa? Ali bin Abi Thalib. Apanya Nabi? Sepupu beliau, sepupu. Tetapi beliau mengikuti sunnah Nabi. Ini yang saya katakan, ini yang harus kita banggakan. Bangga keluarga Nabi jika mengikuti sunnah. Jika tidak mengikuti sunnah, benci dengan sunnah, jauh dari sunnah, benci dengan orang yang mendakwahkan sunnah, tidak suka dengan tauhid, tauhid dianggap kesyirikan, kesyirikan dianggap tauhid, maka itu semua tidak ada manfaatnya demi Allah. Maka Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mintalah kepadaku sesuatu, apa saya kamu minta? Dan selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak cukup untuk menyelamatkan kamu dari Allah sedikit pun. Ghaira anna lakum rahman. Ya. Sa'abluha bi balaliha. Kecuali kalian adalah dengan saya satu rahim, satu satu keturunan. Yang aku akan membasahi kalian dengan basahan itu. Artinya, maksudnya sa'asiluha hasba haqqiha. Saya akan menyambung hubungan itu sesuai dengan haknya. Itu saja. Tapi ada enggak manfaatnya nasab? Kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi, jawabannya tidak ada. Ini ada keturunan dengan Nabi. Sudah enggak ada manfaatnya kalau apa? Tidak mengikuti Nabi. Apalagi kalau sekedar ayah kita, kakek ketujuh kita. Oh, kakek ketujuh saya dulu ulama loh. Iya, sekarang masalahnya bukan kakek ketujuh ente. Ente gimana? Kok nggak sholat misalnya? Nggak pernah belajar agama, jauh dari Quran. Itu masalahnya. Paham ya? Makanya ya udah, kita selamatkan diri kita sendiri-sendiri. Nafsi. Taib, dilanjut bacaannya. ثم قال المؤلف رحمه الله ولما أتم هذا الإنذار انفض الناس أتم هذا الإنذار karena atamma itu mutaaddi ya. Tadinya tamma lazim, kemudian ada masuk alif, ikut wazan apa? Af'ala ya, atamma af'ala, maka dia menjadi mutaaddi. Taib. Walamma atamma hadzal indzara infadda an-nasu wa tafarraqu wa la yadhkuru anhum annahum abdu ay mu'aradatun aw ta'yidun lamma sami'uhu sawama warada an Abi Lahabin annahu wajihun nabi sallallahu alaihi wasallam wajahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis-su'i faqala tabban laka sa'iral yaumi ali hadza jama'tana fanazalat tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Baik. Walamma tamma hadzal indzar, ketika Nabi sudah menyempurnakan peringatannya itu, sudah ini Masya Allah panjang sekali dari atas ke bawah ini ya. Ini sudah satu halaman sendiri. Jadi Nabi sudah sempurnakan, sudah sampaikan semuanya. Pokoknya apa yang ada di unek-uneknya Nabi sudah disampaikan semua, sudah pelong sudah disampaikan semuanya. Selesai. Kemudian inqaddan nasu wa tafarraqu, maka orang pun bubar dan
berpisah-pisah, semua pulang ke rumah masing-masing, aman sudah. Jadi mereka nggak marah, nggak apa, pokoknya cuma apa ya, kaget aja, ya kaget mereka. Ya, apa bahasanya itu? Ya kaget saya dia, sesuatu yang kaget gitu. Kok tiba-tiba ada begini gitu, sudah. Tapi nggak ada apa-apa, mereka pulang. Ya. Wala yadhkuru anhum annahum abadu ay mu'aradatun. Jadi tidak ada mereka sebut bentuk-bentuk apa? Penentangan kepada Nabi. Enggak ada yang menentang, kamu Muhammad ngapain kamu kumpulkan kita gini-gini, enggak ada. Pokoknya sudah selesai, Nabi sudah selesai, mereka pun selesai, sudah pulang ke rumah masing-masing. Dianggap enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Dan bagus-bagus saja diingatkan kan? Ya udah mereka pulang. Au ta'yidu lima sami'u. Namun mereka juga tidak menguatkan apa yang mereka dengar. Jadi tidak mendukung, tidak juga menolak. Jadi di situ tidak ada pro, tidak ada kontra. Pokoknya udah saya sendiri, kamu sendiri kan gitu. Sama misalnya ada seorang keluarga, misalnya seorang suami ya, seorang suami melihat istrinya taat misalnya, suaminya enggak, ya udah pokoknya kamu jangan tegur saya nggak akan suruh kamu dan saya juga tidak akan larang kamu, terserah. Nah, kayak gitu udah kondisinya. Jadi orang-orang itu enggak pro, tidak juga kontra, tidak juga pro. Ya udah biasa-biasa aja pulang, nafsi-nafsi. Ya mungkin itu toleransi ya. Atau gimana itu ya? Ya lah kuliah udah nggak ada pro nggak ada kontra, sudah pulang sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Nah kemudian apa yang terjadi jamaah kaum muslimin yang saya hormati? Siwa ma warada an Abi Lahabin, kecuali apa yang muncul dari Abu Lahab. Annahu wajahan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bisu, dia berbicara kepada Nabi dengan ucapan yang buruk. Ya, menghadap Nabi, berbicara kepada beliau, menyampaikan sesuatu kepada beliau dengan ucapan buruk. Faqala tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau sepanjang hari ini. Jadi Nabi, celaka kamu Muhammad, ngapain kamu kumpulkan kita untuk kamu acak-acak apa yang sudah kita miliki, tradisi kami ini. Ngapain kamu gitu Muhammad, celaka kamu. Nah kemudian disebutkan alihada jamak tanah, wahai Muhammad, apakah cuma masalah kecil begini kamu kumpulkan kami? Celaka kamu. Ya, harusnya kita pergi kerja, beraktivitas, tiba-tiba kamu panggil kami untuk kumpulkan, cuma menyampaikan hal-hal sepele begini. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Nah, fanazalat, kemudian turunlah firman Allah. Firman Allah ini menjawab tantangan Abu Lahab. Nabi dikatakan celaka, tapi nggak tahu dia mintanya sama siapa. Ingat? Dia minta Nabi celaka kamu wahai Muhammad. Nah turunlah ayat tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah langsung yang mengatakan celaka. Jadi kalau Allah yang mengatakan celaka, udah selesai, pasti celaka betul. Dan benar Abu Lahab itu celaka. Ya, Abu Lahab itu celaka. Makanya ketika Nabi SAW berdoa supaya salah satu di antara dua orang masuk Islam, Umar atau Abu Lahab, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Kemudian disebutkan, lanjut lagi, selesai tadi ya. Tafadhol, silakan. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah, ammatu Quraisyin faka'annahum qad asabathum ad-dahsyata wal istiqraba. Asabathum, mana fa'ilnya? Ad-dahsyatu, itu fa'ilnya. Faka'annahum qad asabathum ad-dahsyatu wal istiqrabu hina fuja'u bihadzal indhari wa lam yastati'u an yakhtaru ayya mawqifin tijahu dhalik, walakinnahum lamma raja'u ila buyutihim wastaqarrat anfusahum. Wastaqarrat, mana fa'ilnya? Wastaqarrat anfusuhum wa afaqu min dahsyatihim watma'annu istakbaru fi anfusihim wa tanawalu hadhihi ad-da'wata wal indhara bil istighfafi wal istihza'i. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza marra ala mala'i minhum sakharu minhu wa qalu ahadha alladhi
ba'atsallahu rasulan ba'atsallahu rasulan ahadha ibnu abi kabasha yukallimu minas sama'i wa amsalun dzalik. Wa amsala dzalik. Taib. Amma amatu Quraisyin. Nah, tadi sudah Abu Lahab. Oke, selesai, aman dia. Diamankan sama Allah dia. Siapa? Abu Lahab. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang lain selain Abu Lahab? Yang tadi apa tadi? Apa bahasa kalian, speechless gitu ya. Iya, pokoknya kaget gitu loh. Pokoknya kaget, langsung pulang sudah. Dikasih tahu Nabi, dengar langsung pulang gitu. Nah, ammatu Quraisy, adapun orang-orang Quraisy yang lainnya selain Abu Lahab tentunya, yang selain Abu Lahab seluruhnya yang lain, faka'annahum qad asabathum ad-dahsyatu wal istighrabu. Mereka seakan-akan mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Ya, ada kejadian yang tiba-tiba sekali gitu loh. Jadi kayak nggak sadar mereka itu. Kok tiba-tiba gitu kan? Ini kok berani sekali Nabi gitu kan? Kalau misalnya ada orang yang biasa-biasa saja tiba-tiba berani, kan kita kaget itu. Ih, berani sekali dia gitu. Padahal tadinya kalau kita lihat orangnya biasa-biasa, kok tiba-tiba kok berani sekali dia ini. Ini orang banyak dihadapi. Misalnya orang biasa-biasa, tiba-tiba dia berdiri ya menyampaikan ceramah misalnya, siapa ini ya? Padahal orang-orang biasa, teman kita, teman makan kita, teman ngopi kita, kok tiba-tiba berani? Nah, ternyata dia anak presiden. Kaget kita kan, kaget ini. Nah, itu yang dialami oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Istighrab, mereka merasa aneh. Hina fuji'u bihadzal ingdar. Ketika mereka didadak untuk mendengarkan ingdar tadi, peringatan tadi. Kaget kok tiba-tiba ini. Walam yastati'u ay yakhtaru ayya mauqifin tujahu dzalik, dan mereka tidak punya pilihan, tidak punya sikap terhadap peringatan tadi, nggak ada sikap. Makanya saya bilang tadi, tidak tidak pro dan tidak kontra. Kalau bahasanya abstain gitu, ya kan? Nggak pro, nggak kontra. Nah, gitu. Sudah langsung keluar dari rapat ya. Nggak pro, nggak kontra, sudah keluar dari ruang rapat, sudah abstain dia. Nggak ada pendapat. Itu yang dialami oleh siapa? Orang-orang Quraisy yang lainnya. Walakinnahum lamma rajau ila buyutihim, namun ketika mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, wastaqarrat anfusuhum, sudah tenang perasaannya. Tadi kan kaget gitu. Kalau kaget kan nggak bisa punya sikap. Ya kayak apa ya? Kayak bukan hipnotis ya, apa ya? Kayak kaget aja sudah, ya. Pokoknya kaget gitu. Mereka pulang ke rumah masing-masing, sudah merasa tenang perasaannya. Afaku min dahsyatihim, dan dahsyatnya itu sudah mulai mulai hilang. Watma'annu, dan tenang mereka. Istakbaru fi anfusihim, nah baru muncul kesombongan di dalam diri mereka. Apa makna sombong? Dalam hadis Muslim kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Muncul kesombongan pada diri mereka. Dia menolak kebenaran dari Nabi dan dia remehkan Nabi Muhammad alaihissalam. Siapa sih dia? Anak kemarin sore gitu. Masih banyak orang-orang tua, masih ada Abu Lahab, masih ada Abu Jahal, ya, masih ada orang-orang tua. Siapa sih dia gitu kan? Jadi Nabi itu umurnya 40 tahun, dan 40 tahun itu masih muda, masih banyak orang-orang tua. Siapa sih ini? Anak tiba-tiba muncul, tiba-tiba kita dikasih peringatan. Jadi dia remehkan Rasulullah kan dari sisi umur. Kemudian yang kedua, dia menolak kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, kedahsyatan yang Nabi sampaikan pertama, dari sisi ini perkara besar. Nabi langsung tiba-tiba sampaikan secara umum. Satu. Yang kedua, isi dari apa yang Nabi sampaikan tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu perkara besar. Sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada orang masuk neraka, ada orang masuk surga dengan catatan kejelekan sebanyak 99 catatan kejelekan, dan catatan kebaikannya cuma 1 bitokoh, 1 kartu, seperti kartu ATM, kartu kecil, tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ternyata kartu itu lebih berat daripada catatan kejelekan yang sepanjang mata memandang, jumlahnya 99 tadi. Ya.
Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, kemudian disebutkan di sini, Masya Allah ya, mereka sombong menolak kebenaran ya. Mereka pun tidak menghargai Nabi. Fatanawalu hadhihi da'wata wal indara bil istighfaf wal istihza. Maka mereka memperlakukan atau menyikapi dakwah dan peringatan ini dengan istighfaf, meremehkan, dan istihza. Apa istihza? Mengolok-olok. Siapa sih ini orang? Muhammad, ya, anak kemarin sore belum banyak makan garam, ya kan? Gitu. Siapa sih dia itu? Masih anak kencur, anak bawang, ya, semua pokoknya bumbu masakan keluar semua, ya. Jadi siapa sih dia? Gitu. Jadi mereka meremehkan Nabi. Kemudian yang kedua istihza, menghina Nabi, mengejek Nabi. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra ala mala'in minhum, maka ketika Nabi lewat di sekelompok mereka, ya, sakhiru minhu, maka mereka pun menghina Nabi, mengejek Nabi. Kalau Nabi lewat diejek. Biasalah kita duduk-duduk di pinggir jembatan misalnya kan, ada orang lewat diejek-ejek. Nah, kayak gitu mereka kalau lagi di jalan nongkrong-nongkrong, Nabi lewat, nah, biasa pertama matanya main-main, ngelirik-lirik temannya yang lain. Itu lihat siapa itu gitu, ya. Nah, diejek. Apa kata mereka? Faqalu ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulan? Inikah orangnya yang Allah utus sebagai rasul? Begini ji. Nah, gitu ya. Bahasa kita itu ji, begini ji. Ya, itukah orang yang Allah utus sebagai rasul? Ya, siapa sih dia gitu. Jadi mereka menganggap Nabi itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Mereka lupa bahwa selama ini mereka mengagumi Nabi. Mereka lupa sudah, itulah hawa nafsu. Melupakan apa yang sudah ada. Mereka lupa bahwa Nabi lah yang banyak membantu mereka. Mereka lupa bahwa mereka ingin punya anak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Dan Nabi dijadikan sebagai standar dalam kebaikan. Sampai ketika Nabi umur berapa? 35 tahun kalau nggak salah ya. Ketika terjadi peristiwa pengangkatan Hajar Aswad. Kan ketika mereka tahu Nabi yang mau angkat, sepakat semua, tidak ada yang kontra, semuanya pro. Padahal sebelumnya mereka berebut siapa yang mau angkat, memindahkan Hajar Aswad ke tempat aslinya. Sampai hampir terjadi peperangan. Coba, mereka lupa semua itu. Dan mereka juga lupa bahwa mereka lah yang memberikan gelar kepada Nabi dengan Al-Amin. Tapi ya itulah hawa nafsu. Jadi siapa sih ini orang? Orang inikah yang Allah utus menjadi Rasul? Ahadha ibnu Abi Qabsah yukallimu minas sama. Inikah putranya Qabsyah yang berbicara tentang perkara langit? Ya, wa amsala dzalik, dan ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Ya, siapa Abu Qabsyah? Jadi inikah putranya Abu Qabsyah? Jadi ada namanya Abu Qabsyah. Siapa sebenarnya Abu Qabsyah? Jadi Nabi itu dianggap ini cucunya Abu Qabsyah. Jadi Abu Qabsyah itu sebuah seseorang yang dulu mirip dengan Nabi kondisinya, lalu gagal. Ya, nanti akan kita lihat di sini. Lalu gagal dan Nabi disamakan dengan Abu Qabsyah karena memang Nabi itu masih keturunannya dari ibunya. Dari ibunya. Siapa ibunya Nabi? Aminah. Sekarang kita lihat. Ayo silakan lanjut. Siapa Abu Qabsyah? Qala al-muallif rahimahullah, wa Abu Qabsyah ismun li ahadi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam min jihatil ummi. Yakfi. Wa Abu Qabsyah ismun li ahadi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam min jihatil ummi. Jadi Abu Qabsyah itu adalah kakeknya Nabi, salah seorang kakeknya Nabi dari arah ibu. Kakek dari arah ibu, yaitu Aminah. Jadi Aminah itu ibunya Nabi, kalau dia diurut-urut ke atas sampai nanti kepada Abu Qabsyah. Itu salah satu dari kakeknya Nabi dari arah ibu. Baik, itulah Abu Qabsyah. Apa yang dilakukan Abu Qabsyah? Lanjut lagi. Kana qad khalafa dinu Quraisy. Kana qad khalafa dina Quraisy wakhtara an-nasraniyah. Falamma khalafahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dini nasabuhu ilaihi wa syabbahuhu bih ta'yiran wa ihtiqaran lahu wa ta'nan fihi.
Masya Allah. Jadi Abu Kabsah itu salah seorang dari salah satu dari kakeknya Nabi, dari arah siapa? Dari arah ibu, ya. Nah, apa yang dilakukan Abu Kabsyah? Kana qad khalafa dina Quraisy. Dia juga dulu menyelisih agama orang Quraisy, agama kesyirikan. Diselisih oleh Abu Kabsyah. Cuma bedanya waqtaro an-nasraniyah. Dia memilih agama Nasrani. Jadi dia ayo ikut Nasrani gitu. Jadi dia milih agama Nasrani, tapi dia menyelisihi siapa? Agamanya orang-orang Quraisy. Sama. Tapi enggak, ya itu sama, kondisinya gagal gitu. Falamma khalafahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fi din nasabuhu ilai. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyelisihi agamanya orang-orang Quraisy, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mengajak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka nasabuhu ilaih, maka Nabi pun disandarkan kepada Abu Kabsyah. Sama ji, ya sama, kau sama Abu Kabsyah sama, begitu gayamu gitu ya, sama. Jadi Nabi itu dihina, diajak seperti itu. Ini ke anaknya Abu Kabsyah yang mau katanya dapat wahyu dari Allah, katanya Rasul, ya begitu ji gitu. Jadi di sebagian kondisi mereka ingin, kenapa bukan malaikat yang diutus? Kok manusia gitu? Kok manusia biasa? Begini sih gitu. Ya, taib. Nah, seperti itu. Kemudian disebutkan wasyabbahuhu bihi. Maka Nabi dimiripkan, disamakan dengan Abu Kabsyah. Tujuannya untuk apa? Ta'yiron. Untuk merendahkan Nabi, menghina Nabi, wahtiqaran, ya, merendahkan Nabi Muhammad SAW, wahtiqaran lahu wa ta'nan fihi, dan mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini udah masuk Isya belum? Udah lewat? Masya Allah, nggak terasa ya. Biasanya bunyi, nggak bunyi nih, kenapa? Hah? Bunyi tadi? Bunyi ya? Oh iya, Masya Allah. Mungkin terlalu asik, nggak ada yang, harus ada yang peringatkan, udah masuk Isya. Udah, berarti sisanya? Kita adzan dulu, kita nanti lanjut sisanya sedikit ya. Kita adzan dulu. Baik, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
Mari berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Bilal bin Rabah, Pondok Pesantren Madrasah Sunnah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Salurkan investasi akhirat Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 747258365 atas nama Donasi Madrasah Sunnah Makassar Yayasan. Kemudian disebutkan wastamarran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi. Maka Nabi terus melakukan dakwah, dihina, diejek, terus Nabi enggak putus asa. Dakwahnya terus dia jalankan. Wa bada'a yajharu biha fi nawalihim wa majami'ihim. Dan Nabi SAW menampakkan dakwahnya di tempat-tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, tempat kumpulnya orang-orang ya di mana mereka kumpul, Nabi datang ke situ. Apa yang Nabi lakukan? Yatlu alaihim kitaballah. Beliau membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yad'uhum ila ma da'at ilaihi rusul, dan beliau mengajak mereka seperti yang dilakukan oleh para rasul sebelumnya, yaitu apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajak seperti para rasul sebelumnya. Wa bada'a ya'budullaha amama a'yunihim, dan Nabi pun mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung di depan mata mereka sendiri. Jadi mereka Nabi sudah terang-terangan, sudah nggak ada takutnya Nabi, udah terang-terangan karena Allah perintahkan, Allah nggak larang, Allah perintahkan dan Allah lindungi Nabi, maka Nabi SAW beribadah di depan mata kepala mereka sendiri. Fakana yusolli bi fina'il ka'bati naharon jiharon wa ala ru'usil ashhad. Dan Nabi SAW sholat di halaman Ka'bah, di halaman Ka'bah dia sholat. Udah terang-terangan betul ini, dia sholat di halaman Ka'bah. Itu terjadi di siang hari, jiharon, dengan terang-terangan dan di depan orang-orang yang banyak menyaksikan, disaksikan oleh orang banyak. Sudah lengkap sudah keberanian Nabi dalam dakwah itu. Kemudian waqad nalat da'watuhu ba'dal qabul. Nah, dari dakwah beliau ada sebagian yang menerima, sebagian lagi menolak. Ya, lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Tapi tetap ada yang menerima, alhamdulillah ya. Ibaratnya orang menjaring itu, ada ikan yang lepas tapi ada juga ikan yang tertangkap. Ya, seperti itu. Jadi Nabi tetap ada yang menerima. Wa dakhala adadun minan nasi fi dinillah. Kemudian masuklah ke sebagian atau sekelompok orang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Jadi antum anggap dakwah ini dulu mudah, dakwah ini susah. Orang masuk Islam itu satu-satu. Sekarang jumlah kaum muslimin di seluruh dunia banyak, sudah miliaran ya, ada miliaran sudah ya, ada 1 miliar ada, atau enggak ada? Ya, nanti lihatlah sensusnya ya, nanti lihat sedunia ini, udah luar biasa sekali. Dulu satu-satu orang masuk. Sekarang ada orang dakwah, langsung satu kampung masuk Islam. Subhanallah. Ada orang dakwah langsung satu misalnya kelompok masuk Islam. Subhanallah. Sekarang, dulu Nabi satu-satu awalnya itu. Wa hasala baina haula'il muslimin wa baina man lam yuslim min ahli baitihim at-tabagut wat-taba'ud. Nah, kemudian terjadilah antara kaum muslimin yang sudah masuk Islam dan yang belum masuk Islam dari keluarga mereka sendiri, terjadi at-taba'ud, saling bombe. Apa itu? Saling membenci di antara mereka. Wattaba'ud, dan saling menjauhi. Jadi satu rumah itu ada muslim, ada yang belum masuk Islam. Ya, kemudian terjadi seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan kita saksikan menjadi dasar kesepakatan orang-orang Quraisy ketika mereka rapat untuk menghalangi dakwahnya Nabi SAW. Jadi mereka sudah rapat besar-besaran untuk menghalangi dakwah Nabi, dan salah satu kesepakatan mereka adalah ini, di mana satu keluarga itu terpisah.
Nah, nanti akan kita lihat insya Allah. Udah selesai ya. Nanti berikutnya lagi kita akan bahas tentang tentang musyawarahnya orang-orang Quraisy, apa yang mereka bicarakan. Ya. Baik. Kita jawab, saya ada pertanyaan, Ustadz, apakah Nasrani di zaman Abu Kabsyah itu salah memiliki simbol sudah memiliki simbol salib? Maksudnya Ustadz, apakah simbol agama Nasrani itu memang salib? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin iya, mungkin tidak. Ala kulli hal bahwa agama Nasrani pada zaman terdahulu ya masih bagus, masih jernih. Ya, sebagaimana ada dua orang Nasrani di dalam sejarah Nabi yang sudah kita lewati. Pertama, ketika Nabi bersama dengan pamannya. Ketika Nabi bersama dengan pamannya pergi kemana? Ke negeri Syam, bertemu dengan salah seorang pendeta Nasrani, dan dia tahu bahwa ini adalah calon Nabi. Kemudian disuruh apa? Pulang. Ini menunjukkan dia mendukung. Kemudian yang kedua, ketika Nabi dapat wahyu yang pertama dan merasa ketakutan, maka Khadijah membawa Nabi kepada siapa? Waraqah. Dan Waraqah juga seorang yang mengikuti agama Nasrani. Ya, dan dia mengatakan, kalau saya masih hidup dan kamu dalam kondisi diusir oleh kaummu, maka saya akan membela kamu. Jadi masih lurus-lurus, mereka memang benar-benar tahu bahwa agama yang di bawah Nabi itu adalah kebenaran. Itu di zaman terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masalah apakah mereka sudah punya lambang-lambang tertentu, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Tapi demikian mungkin yang kita bahas pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum ya. Semoga di hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini bisa kita manfaatkan, masih ada waktu ya. Masih ada waktu sampai datangnya lebaran dan hari-hari tasyrik, kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan yang luar biasa. Ya, kita manfaati untuk perbanyak ibadah kepada Allah. Taib, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi